Sepertinya Prabowo Gibran akan terwujud ya, terlepas dari kontroversi yang mengiringinya, termasuk kontroversi terhadap sah tidaknya putusan MK dijadikan landasan untuk mencalonkan Gibran Rakabuming. Karena walaupun amar putusannya mengatakan elected official diperbolehkan di bawah 40 tahun, tetapi yang jadi soal adalah kalau baca concurring opinion atau pendapat yang berbeda, justru dari 5 orang yang mengabulkan sebagian tersebut, 2 berimajinasi bahwa hanya jabatan gubernur yang diperbolehkan atau kepala daerah tingkat provinsi. Tapi ya tafsir itu kadang-kadang direbut oleh kekuasaan ya dan pelayan kekuasaan. Kekuasaannya istana dan pelayan kekuasaannya KPU. Lalu penyaksi kekuasaannya silent majority kita semua. Sahabat era sekalian, dan ini ada dahsyat ya. Hasil Rapimnas Golkar dukung dan usung Prabowo Gibran Rakabuming. Luar biasa ya. Dan yang mencalonkan itu adalah partai terbesar nomor 2 di Indonesia dengan 85 kursi di bawah PDIP yang 128 kursi. How come partai sebesar Golkar tidak percaya diri dan harus mengusung seorang bocil, bocah kecil ya, dari partai lain untuk sekedar wakil presiden pula, bukan menjadi presiden ya. Ini hal yang paling memprihatinkan bagi kelangsungan bangsa dan negara. Padahal di situ ada Yusril Iza Mahendra yang ya levelnya sama kurang lebih dengan Mahfud MD, sama-sama pakar hukum tata negara, sama-sama profesor, sama-sama moncer dan terkenal. Ada Erick Thohir, the rising star yang kemana-mana bisa bawa pengaruh besar karena resourcesnya banyak. Atau Zulkifli Hasan, politisi yang lincah yang bisa lobby ke sana kemari, bermanuver ke sana kemari. Atau Erlangga Hartarto sendiri, sang nakoda kapal besar bernama Golkar. Tapi ternyata mereka semua tidak menarik perhatian Prabowo karena Prabowo membutuhkan Jokowi dan suara Jokowi. Mudah-mudahan yang dibutuhkan hanya sekedar suara, bukan jaringan atau jalinan kekuasaan, financial resources, atau resources lainnya. Termasuk birokrasi, sipil dan militer untuk memenangkan pertarungan di 2024. Bagaimanapun kita berharap ya bahwa pemilunya berlangsung jujur dan adil. Jadi kalau dari sisi hukum kontroversial, dari sisi politik speechless. Kok bisa gitu ya? Seorang bocil yang tidak jelas pengalamannya hanya atau baru menjabat sebagai kepala daerah, itu pun di daerah yang homogen, di daerah yang program pembangunannya dibantu oleh pusat, ya, di Solo dengan pengalaman kurang dari 2 tahun ya, karena Gibran kan dilantik 2021, sekarang 2023, ya 2 tahun setengah. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi dan elit-elit politik semua seperti kerbau dicocok hidungnya. Dan ini sekali lagi membuktikan kehebatan Jokowi. Kalau biasanya pada periode kedua itu mulai surut, pada masa akhir jabatan periode kedua menjadi lame duck office, Jokowi sebaliknya makin menggila-gila mengendalikan pencalonan partai politik dari koalisi istana. Tapi once dia merestui Prabowo Gibran, maka tidak ada cara lain, maka akan berhadapan antara Megawati dan Jokowi. Silahkan Anda mau ikut yang mana. Kalau Joman nolnya sudah nyebrang ke Prabowo dan sepertinya tidak peduli lagi apakah mereka akan disertai Jokowi atau tidak. Kemudian Projo juga sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Tidak, atau belum mengikuti perintah bosnya. Tetapi kalau Gibran dipasangkan nggak mungkin Jokowi tidak mendukung. Maka suara Jokowi atau suara relawan Jokowi akan dikerahkan untuk PSI sekaligus pemenangan Prabowo Gibran. Jadi ya itulah politik ya. Yang bodoh, yang
tidak berdaya kita semua menyaksikan bagaimana manuver istana, ya, urusan domestik keluarga menjadi urusan negara, dan diikuti, diamini oleh sebagian besar orang. Saya tidak tahu seorang SBY misalnya apakah akan mengangguk-angguk juga di sini ketika dia merasa terluka sekali Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar. Apakah dia juga akan terluka atau bahkan tidak terluka sama sekali ketika Prabowo Subianto lebih mementingkan bocil dibandingkan katakanlah tokoh-tokoh senior di situ yang pantas. Selain AHY kan ada Yusril, ada Erick Thohir, ada Zulhas, dan ada Erlangga Hartarto sendiri. Tidak kurang 5 calon presiden yang jauh lebih bermutu, lebih siap dibandingkan Gibran Rakabuming, tapi semuanya lewat. Atau mungkin Gibran adalah sintesis dari pertarungan para gajah dalam tanda kutip di sekitar Prabowo ini. Jadi gajah dengan gajah bertarung, akhirnya kancil maju ke tengah dan mengambil keuntungan. Ya, sahabat era sekalian, itu yang ingin saya sharing ya. Dan mohon maaf ya, jangan bosan-bosan mendengarkan lagu 2024 Anies Presiden, 2024 Anies Presiden, Anies jadi presiden, Imin wakil presiden. Sampai serak suara saya menyanyikan lagu ini puluhan kali ketika tanggal 19 Oktober kemarin. Ya, kendati mobil komando kami tidak dilewati Anies Baswedan, but it's okay ya. Karena kita patuh pada aturan panitia bahwa kita stay di depan BUMN, stay di depan Mandiri Imam Bonjol. Tapi ternyata rombongan Anies dari Suropati, dan kita sudah tahu, tapi rencana dia baliknya ke daerah Imam Bonjol, ke Bundaran HI untuk naik LRT. Ternyata itu tidak terjadi. Maka kita gigit jari ya. Dan hari ini sahabat era sekalian, Anies periksa kesehatan, insya Allah ya. Inilah hal terakhir ya sebelum yang bersangkutan kemudian dipastikan sebagai calon presiden dan wakil presiden ya, ditetapkan. Kalau semua kesehatan beres, maka beres pula. Rasanya tidak ada masalah dengan Anies dan Muhaimin. Masalahnya mungkin di Prabowo Subianto, makanya timnya tim yang berbeda ya, bukan tim yang selama ini melibatkan Ikatan Dokter Indonesia. Itu yang saya dengar ya. Jadi tim yang rumah sakit pemerintah sendiri. Dan kalau Gibran memang dicalonkan atau menjadi calon wakil presiden, maka bagaimana dengan Mahfud MD? Apakah akan stay di sana? Kebangetan tuh kalau tidak mengundurkan diri. Secara dia dan bosnya kan sudah berbeda haluan sejak itu. Tentu dia mengkampanyekan hal yang berbeda. Atau bagaimana? Kita tidak tahu ya etikanya. Sementara kita tahu bagaimana ngamuknya dalam tanda kutip Jokowi ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan. Padahal yang diusung itu bukan tokoh dalam pemerintahan, yang berbeda dengan presidennya. Ya inilah politik ya. Saya tidak menganggap bahwa perseteruan antara Megawati dan Jokowi itu yang perseteruan main-main. Enggak, serius. Cuman apakah kemudian nanti mereka melakukan strategis alliance karena aliansi, karena ada the common enemy, atau katakanlah Anies dijadikan mereka common enemy, kita tidak tahu. Atau sebaliknya, Anies dan Ganjar bersatu dan melihat bahwa the common enemy-nya ada di Prabowo yang potensial untuk menggerakkan state apparatus dan state financial atau state facilities. Kita lihat ya ke depannya. Yang jelas banyak buzzer yang sudah terang-terangan mengkritik Jokowi. Buzzer yang selama ini setia pada Jokowi kecewa dan akhirnya menjadi pengkritik kelas 1. Saya mau tanyakan kepada senior saya ya yang pernah jadi duta besar, apakah dia termasuk yang menyesal ataukah mereka tetap